Pemirsa, patwal dibatasi. Pejabat pakai transportasi umum seminggu sekali. Mungkinkah? Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mengusulkan pembatasan penggunaan patwal bagi pejabat dan kementerian. Hanya presiden dan wakil presiden yang menggunakan patwal untuk perjalanan dinas. Menurut MTI, Jakarta akan semakin macet, bahkan membuat pengguna jalan jadi stres dengan bunyi-bunyian sirine kendaraan iring-iringan. Lantas setujukah Menteri dan pejabat dengan usulan MTI tersebut? Akankah usulan ini diamini oleh Presiden Prabowo Subianto? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami Menteri Koperasi Budi Aris Setiadi, dan juga di studio sudah hadir Sekjen Masyarakat Transportasi Indonesia Haris Muhammadun. Selamat sore Bang Haris, selamat sore Pak Menteri. Selamat sore Mas Aditya. Selamat sore. Bang Haris, selamat sore. Selamat sore Pak Menteri. Ya. Pak Menteri, langsung saja kami ingin mengetahui tanggapan Anda tentang adanya pembatasan pemberian kendaraan patwal bagi pejabat negara. Ini bagaimana tanggapan Anda? Kalau saya pribadi, ini pribadi ya, nggak ada masalah. Kita kan pakai yang disediain, nggak berlebihan juga. Dan buat kami, usulan penggunaan transportasi umum atau apapun buat saya juga bukan hal yang luar biasa buat saya. Karena sejak muda, sejak jadi mahasiswa, sejak SMA, saya sudah terbiasa untuk naik kendaraan umum. Apalagi kualitas transportasi umum saat ini di Jakarta sudah mulai meningkat ya. Kualitasnya, integrasinya, kenyamanannya, kan faktor-faktor itu yang membuat masyarakat termasuk pejabat juga menggunakan angkutan umum. Saya juga akan sering nanti menggunakan angkutan umum pada waktunya. Cuman masalahnya begini, kadang betul kemacetan inilah sumber masalahnya. Kita kan dituntut banyak pekerjaan yang memerlukan perpindahan dari satu tempat ke tempat lain yang cepat. Tapi buat saya malah benar lebih mudah menaik motor sekalian. Saya kalau kunjungan ke daerah, saya nggak sungkan-sungkan naik motor ke lokasi-lokasi yang terjauh. Begitu. Baik, Pak Budi, tapi selama Anda menjadi... Buat saya ini bukan persoalan kita menteri atau pejabat negara naik kendaraan umum. Buat saya nggak isu. Apalagi kualitas transportasi umum kita kan bagus. Ini juga sekaligus wacana ini bagus untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan transportasi umum. Karena banyak negara di dunia, terutama negara-negara maju, itu memfokuskan peningkatan kualitas dan sarana transportasi umum di kota-kota mereka. Begitu. Baik. Pak Budi, tapi selama Anda menjadi menteri, apakah Anda pernah naik transportasi umum dan tidak menggunakan patwalnya? Oh, dalam beberapa kesempatan saya sering sekali tidak ada patwal saya. Begitu. Baik, boleh diceritakan. Karena buat saya saya lebih ke fungsi, bukan ke penampilan. Mobil juga yang disediain aja. Yang saya ditanya sama staf-staf juga, Bapak yang ada aja apa aja. Saya sekasihnya aja, saya ada request. Baik, Bang Haris. Baik. Tadi juga Pak Menteri sudah menjelaskan bahwa ya yang ada saja. Bahkan ditantang untuk naik kendaraan umum juga tidak takut. Pak Menteri mengatakan seperti itu. Tapi sebenarnya landasannya sebenarnya apa dari usulan tersebut hingga muncul bahwa saran untuk pejabat negara khususnya para menteri dan juga setingkatnya ini untuk menggunakan transportasi umum? Ya, terima kasih Mbak Vindi. Jadi masyarakat transportasi Indonesia ini kan selalu mengadvokasi bagaimana pembangunan transportasi publik itu betul-betul bisa berjalan dengan baik, kemudian digunakan oleh masyarakat. Nah, masyarakat di Indonesia ini kan budayanya masih paternalistik ya. Ketika dicontohkan oleh pemimpinnya, maka tentunya ajakan untuk kembali ke transportasi publik, meninggalkan transportasi pribadi, khususnya di Jakarta ini akan terwujud dengan baik. Nah, apalagi ini musim penghematan nih, artinya adalah kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan, pasal 134, ini kan ada 7 golongan yang mendapatkan prioritas. Nah, yang mendapatkan prioritas ini kalau mengacu kepada pejabat adalah ketua atau katakanlah pimpinan lembaga negara Republik Indonesia. Nah, pimpinan lembaga negara Republik Indonesia ini kalau trias politika kan ada yudikatif, eksekutif, kemudian legislatif. Nah, artinya adalah kalau kita mengacu kepada pasal ini, eksekutif itu ya pimpinannya presiden dan wakil presiden.
Nah, oleh karena itu tentunya yuk kita kembali kepada pasal 134 undang-undang tersebut. Kemudian, nah, yang menteri dan setingkat menteri apa? Yuk mari kita contohkan kalau seandainya seminggu sekali saja Pak Menteri itu menggunakan transportasi publik, maka ini akan jadi contoh yang bagus bagi masyarakat untuk menggunakan transportasi publik. Sehingga ruang-ruang yang ada di Jakarta ini akan lebih efisien, pola pergerakan akan lebih efisien, karena masyarakatnya sudah mengambil transportasi publik untuk pergerakan utama mereka yang aktivitas mereka di Jakarta. Itu sih harapannya supaya nggak lebih macet. Dan tadi kalau ditambah lagi yang seperti Pak Joko, Wakil Ketua kami sampaikan sebelumnya tadi, ya bisa stres ini kalau sudah macet, ada nguwing-nguwing, lalu menggunakan jalur Transjakarta pula misalnya. Ini kan menjadi hal yang tidak baik untuk kondisi sebuah negara maju, katakanlah kota Jakarta yang menjadi sementara ini kan masih ibu kota. Kota-kota yang lain seperti disampaikan oleh Pak Menteri Budi Ari tadi, betul, kota-kota lain di negara yang sudah maju, transportasi publiknya sudah bagus. Dan Jakarta sudah mengarah ke sana. Integrasi sudah ada, LRT Jakarta, MRT Jakarta, kemudian Transjakarta, ditambah lagi LRT Jabodebek. Ini artinya sudah mulai terintegrasi dengan baik. Betul. Baik. Saya ingin ke Pak Budi. Pak Budi, ini kan kalau melihat dari pasal 134 nih, kendaraan menteri ini bukan kendaraan yang 7 prioritas, Pak. Sebetulnya apakah pengawalan ini juga boleh diprioritaskan? Menurut Anda seperti apa, Pak? Pokoknya kita ikut perintah dan aturan yang berlaku. Kalau nggak boleh kita suruh naik transportasi umum, ayo. Kita mah orangnya nggak neko-neko, Mas. Bahwa wacana, usulan itu boleh aja. Saya juga ingin sekali menikmati kemajuan pelayanan transportasi di kota khususnya Jakarta ini gitu loh. Karena saya contohkan misalnya begini, di negara-negara maju di Eropa itu sejak tahun 2020 semua kendaraan pribadi itu dipajak sangat besar supaya negara bagian negara kotanya itu, kota di negara itu bisa mensubsidi semua transportasi publiknya. Sehingga juga terjadi penurunan kotoran udara atau karbonnya. Itu dimulai di Frankfurt di Jerman. Jadi ide-ide itu seperti ini buat saya nggak masalah. Yang pasti ini niatnya adalah bagaimana peningkatan kualitas sarana transportasi, integrasinya, pelayanannya, sarananya, dan juga kemudahan. Saya pikir begini, selama itu memudahkan, kita sih jalan. Kita nggak pernah khawatir dengan kesan atau apapun. Karena buat saya menjadi pejabat negara itu kan sementara menjadi rakyat itu selamanya. Karena buat saya menjadi rakyat itu kan seterusnya. Selama hayat masih di kandung badan kita tetap jadi rakyat Indonesia kan. Kalau pejabat kan cuma musiman gitu. Tergantung pelayanannya waktu. Dan juga sarananya tadi seperti yang disebutkan oleh Pak Budi. Namun apa yang harus menjadi evaluasi? Pak Budi ditahan dulu, kami harus jeda sejenak. Nanti kami bahas lagi Pak Budi selepas jeda. Pemirsa, kami kembali, tetaplah bersama kami di Kabar Petang. Pemirsa, kita lanjutkan dialog kami. Pak Budi, kami ingin menanyakan, adakah hal-hal yang membuat pejabat negara ini enggan untuk menggunakan transportasi umum, Pak Budi? Nggak ada yang enggan, nggak usah diminta-minta pemerintah. Kalau memang nyaman naik angkutan umum, naik aja kita naik angkutan umum, nggak ada masalah kok buat kita. Karena selama transportasi publik itu baik, kan fungsi yang penting, menghindari kemacetan, menghindari menghemat waktu. Saya beberapa kali kalau acara itu memang memerlukan kecepatan sih naik ojek aja, nggak ada masalah juga gitu loh. Tapi kan nggak perlu naik ojek di pamer-pamerin di sosial media, ntar bikin pencitraan juga gitu loh. Makan di warung pinggir jalan juga, buat saya nggak ada masalah. Kita ini menteri dari rakyat kok, dan ngurus rakyat, ngapain kita tampil-tampil sosokan begitu? Enggak, buat saya sih kita kan menggunakan yang diberikan negara kepada kita. Kalau perintahnya suruh naik angkot, suruh naik transportasi umum, saya naik transportasi umum juga nggak ada masalah. Dan bukan sesuatu yang masalah serius atau masalah besar kita untuk menggunakan transportasi umum. Apalagi transportasi umum di Indonesia, khususnya di kota Jakarta, sudah mengalami banyak kemajuan gitu loh. Dulu saya dari sekolah, dari SMA saya naik
bus sampai saya masih hafal nomornya karena saya hafal terus U23 dan S63 tuh bisnya tuh bisnya saya sampai hafal nomornya begitu. Itu langganan saya tiap hari 3 tahun saya SMA. Ya. Begitu kuliah naik dari Jakarta ke Depok ke UI itu naik angkutan umum semua, naik kereta dari sampai dulu di atap-atap kereta, sekarang udah bagus. Jadi buat saya apalagi dengan kondisi yang lebih bagus, jadi naik angkutan umum atau transportasi umum buat saya bukan sebuah isu gitu loh. Cuman maksud saya ini jangan sampai cuma sekedar pencitraan atau apapun, karena tujuan bernegara ini kan bagaimana meningkatkan pelayanan publik yang lebih baik, lebih bagus, lebih manusiawi. Karena itulah sarana transportasi publik untuk kota-kota besar khususnya juga Jakarta ini memang harus ditingkatkan, sehingga nanti semua kemacetan ini kan pangkalnya karena mohon maaf ya, ini kebijakan masa lalu yang kurang tepat dalam memaknai transportasi publik. Kita contoh kota-kota besar di seluruh dunia. Itu ada tram loh. Kita nggak aman ada tram. Ada sisa-sisa tram doang. Di kota-kota besar di dunia yang maju kan tram itu jadi fondasi transportasi publik. Begitu loh. Sekarang dengan MRT, LRT dan lain sebagainya menurut saya juga terobosan-terobosan baik bagi peningkatan pelayanan publik khususnya sektor transportasi. Begitu Mas. Baik, Pak Budi, catatan-catatan untuk transportasi publik kita apa sih saat ini? Kan Anda seringkali menggunakan transportasi publik juga. Iya. Ya dibanding zaman saya SMA atau kuliah, sekarang jauh lebih maju. Karena dulu knalpotnya aja baunya minta ampun. Sekarang paling enggak ketika Pak Jokowi jadi gubernur DKI tahun 2012 kan Metro Mini atau angkutan umum itu nggak boleh tuh. Asapnya sampai nyembur-nyembur nggak jelas. Itu kan salah satu kenyamanan. Faktor kenyamanan. Jadi kirnya mesti diperhatikan supaya sarana transportasi publik tidak menimbulkan polusi yang luar biasa. Dan menurut data itu sumbangsi transportasi bagi kekotoran udara ini juga angkanya signifikan, hampir 37%. Karena itu memang kami juga berharap bahwa sektor transportasi publik atau transportasi umum ini juga diarahkan untuk ke transportasi umum yang ramah lingkungan, yang tidak menimbulkan polusi dan sebagainya. Jadi isunya lebih ke sana. Kalau soal menteri atau pejabat naik angkutan umum buat saya nggak ada masalah. Kapanpun kalau memang diperlukan fungsinya pasti kita naik angkot atau naik ojek sekalian. Begitu Mbak. Iya. Dan juga Bang Haris, jika tadi juga Pak Budi menyatakan bahwa tidak masalah untuk naik transportasi umum. Nah, yang perlu kita pahami ataupun lebih dalami lagi, ini juga bisa menjadi momen bagi pejabat negara untuk meninjau langsung bagaimana transportasi umum. Bagaimana pendapat Anda? Ya, terima kasih Mbak Windy. Jadi menurut saya gini, saya terima kasih sekali respon Pak Menteri tadi sangat positif sekali. Artinya adalah masyarakat transportasi Indonesia itu pengen mengajak semuanya. Dari mulai pejabat, masyarakat, yuk kita naik angkutan umum karena Jakarta ini tambah macet. Nah, karena begini, kota-kota besar juga itu sudah terlambat untuk membangun transportasi publik. Nah, kita butuh percepatan. Nah, percepatan itu kita perlukan strategi. Salah satu strateginya adalah ketika para pimpinan kita itu naik angkutan umum, satu hal yang paling baik diberikan contoh adalah, pejabat kita naik angkutan umum. Lalu kemudian yang kedua, ketika pejabat naik angkutan umum, maka masyarakatnya juga pasti akan mengikuti pemimpinnya. Kan begitu. Sehingga kita perlu percepatan itu langsung bisa dirasakan oleh semuanya. Ternyata kalau naik angkutan umum, efisiensi ruang juga terjadi, udara juga bisa lebih baik. Nah, sehingga itu yang akan dilakukan. Lalu kemudian ketika pejabat naik angkutan umum, hal-hal yang kurang-kurang, misalnya sekarang ini kan last mile dan first mile kita ini sangat kurang. Ketika sudah di angkutan umum satu misalnya mau pindah, ternyata trotoarnya kurang bagus. Nah, kalau pejabat naik, maka langsung dieksekusi, langsung bisa teleponan tuh antar pejabat. Nah, ini harapannya percepatan-percepatan itu karena Jakarta ada keterlambatan 30 tahun kalau menurut para ahli, harusnya sudah mengikuti angkutan umum yang baik. Apalagi kota-kota besar yang lain. Nah, kalau pejabat itu naik dan merasakan, maka eksekusi bisa langsung dirasakan. Satu lagi misalnya, Jakarta itu sudah terintegrasi tarifnya. Hanya 10.000 bisa naik
Transjakarta, LRT Jakarta, MRT Jakarta, pindah-pindah selama jam sibuk, 3 jam, itu hanya 10.000. Baik. Nah, tetapi itu belum bisa dirasakan teman-teman di Bodetabek yang lainnya. Nah, hanya masalah misalnya, Jakarta itu subsidinya dari Jakarta. Tapi kalau yang KRL, kemudian LRT Jabodebek itu subsidinya dari pusat. Nah, kalau seandainya pejabatnya itu naik, harusnya bisa ya, itu terintegrasi. Nah, ini akan lebih cepat. Jadi percepatan-percepatan itu yang MTI pengen, yuk kita sama-sama kalau pejabatnya naik, pasti eksekusinya bisa lebih cepat. Perbaikan angkutan umum bisa lebih cepat. Ya, kami sudah mendapatkan poinnya, ini pejabat dapat menjadi contoh untuk masyarakat. Betul. Baik. Saya ingin ke Pak Budi. Pak Budi, ketika Anda melihat bahwa pejabat ini dapat menjadi contoh, apakah usulan dari MTI ini dapat nantinya direalisasikan? Ya bisa, sangat doable, bisa dilakukan. Karena memang ini pilihan kebijakan kita. Kan saya tadi sampaikan bahwa transportasi publik ini adalah wajah pemerintah dalam hal pelayanan publik khususnya transportasi. Kalau soal subsidi jelas, New York aja sebagai sebuah kota besar mensubsidi hampir $500 juta per tahun untuk keretanya. Nggak ada masalah. Tetapi yang pasti kenyamanan, integrasi, pelayanan gitu loh. Dan ini memang menjadi tolak ukur kemajuan sebuah kota di dunia. Bagaimana pelayanan publiknya, terutama sektor transportasi, selama dia nyaman, terintegrasi, mudah dijangkau, aman. Juga faktor keamanan jangan lupa, karena banyak orang, terutama teman-teman yang lain ini nggak mau naik angkutan umum karena faktor keamanan misalnya. Tapi sekarang menurut saya kemajuan sudah sangat pesat, sangat berarti, terobosan-terobosan, walaupun yang kita sayangkan kenapa tram, jalur kereta yang lebih ramah lingkungan itu tidak pernah dieksekusi di Indonesia. Menurut saya MTI lebih baik juga mendorong agar sektor transportasi publik yang ramah lingkungan, yang bisa memberikan dampak bagi perubahan iklim dan sebagainya. Karena kebijakan misalnya motor ini kan juga kekotorannya juga luar biasa nih. Saya mendukung sekali kalau Transjakarta pakai electric bus nih. Jadi mengurangi polusi di Jakarta, karena problem kita nih selain transportasi juga polusi di Jakarta. Karena itulah, dan yang terakhir saya juga berharap sebagai Menteri Koperasi agar semua moda transportasi itu berbentuk koperasi. Begitu loh. Sehingga bisa dirasakan oleh seluruh anggota masyarakat dan anggota koperasi di sektor pengemudi atau sektor transportasi publik. Begitu Mbak. Ya, baik. Mas. Terima kasih Pak Menteri Koperasi Budiari telah berdialog bersama kami. Juga terima kasih. Sekali lagi Mas Haris telah bergabung bersama kami. Semoga usulan dari MTI ini membawa dampak yang bagus ya. Pejabat memberikan contoh kepada publiknya untuk menggunakan transportasi umum. Sekali lagi terima kasih.